Entah kenapa, terlintas keinginan untuk menggoreskan pisau itu di pergelangan tangan saya. Halo Sobat Diva, bertemu lagi dengan channel Diari Diva Sobat Anda semua. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi Anda yang sedang menonton video ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Buktikan pada saya kalau Anda memang baik-baik saja. Tolong untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment. Terima kasih Sobat Diva. Tentu saja Sobat Diva ingin mengetahui apa yang terjadi setelah saya melewati peristiwa yang membuat ingin mengakhiri hidup. Hal yang paling saya takutkan saat ini adalah saya akan menjadi beban buat saudara-saudara saya. Sedangkan saya tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Satu-satunya hanyalah menanti pertolongan yang kuasa. Iman. Itulah yang menyelamatkan saya. Selain pengalaman spiritual yang menyentuh, saya tahu bahwa Tuhan saya itu mengumpamakan Dia sebagai Bapa. Kalau bapak jasmani saya saja selalu memberikan apa yang anaknya butuhkan dari sejak kecil, bahkan sampai saya dewasa. Apalagi Bapakku yang di surga. Dia tidak mungkin memberikan ular beracun pada anaknya yang minta roti. Semua itu saya imani. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan hidup saya. Kalau burung pipit dan tumbuh-tumbuhan saja diberi kehidupan, apalagi dengan manusia yang diciptakan disertai dengan akal budi dan pikiran. Saya tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Saat itu, saya harus realistis. Inilah dunia yang kata orang kejam. Di umur yang tidak muda lagi, saya harus menghadapi hal yang selama ini belum pernah terjadi, yaitu masalah ekonomi, termasuk di dalamnya terjerat hutang. Walaupun saya tidak menceritakan masalah yang terjadi, namun hati nurani seorang ibu pasti memainkan peran. Melalui saran beliau, buatlah sebuah warung makan oleh kakak saya dan saya join di dalamnya. Yang hasilnya, kalau dikumpulkan, lumayanlah kalau untuk menyicil hutang-hutang saya. Selain berdoa dan berusaha, saya juga mempraktekkan apa itu berbagi. Berbagi bisa berupa sedekah. Sedekah mampu meleburkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedekah juga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dengan rasa syukur tentu saja bertambah juga kebahagiaan hidup kita. Karena apa yang telah kita berikan kepada yang membutuhkan bisa menjadi ladang pahala bagi kita, dan kita juga akan mendapat balasan berupa kebaikan. Berbagi juga bisa dengan cara mendoakan. Ayo, siapa yang kalau berdoa hanya meminta untuk dirinya sendiri? Mulai sekarang, cobalah untuk tidak jadi orang pelit. Doakan orang tua kalian, saudara-saudara kalian, keponakan-keponakan, tetangga samping kiri kanan. Doakan orang yang sering terlintas dalam pikiran kalian. Doakan orang yang membenci kalian. Doakan orang yang sering melukai hati kalian. Coba saja, satu demi satu. Semua itu tidak sia-sia kok. Karena semua akan kembali juga kepadamu. Hatimu yang mungkin awalnya merasa kesepian, tidak ada yang memahami dirimu, lama-lama setelah menyebut satu persatu orang yang kamu kenal, akan merasa dirimu disayangi banyak orang dan kamu tidak sedih lagi. Setelah berbagi, saya menemukan ilmu baru bagi saya, yaitu Law of Attraction, yang artinya tanamkan hal yang positif dalam pikiran kita, maka itulah yang akan terjadi.
Buang semua kekhawatiran kalian selama ini. Ganti dengan ucapan positif. Semakin sering telingamu mendengar yang baik-baik itu, maka semua akan terjadi. Pertama saya syukuri adalah tentang kesehatan. Saya berterima kasih untuk kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian bisa sebut semua organ tubuh. Semua dalam keadaan sehat-sehat dan bekerja dengan semestinya sesuai fungsi masing-masing. Jika Anda sakit di bagian tertentu, sebutkan saja seakan keadaannya tidak sedang sakit. Misal, saat kalian sedang sakit perut, ucapkan saja, "Terima kasih untuk perut yang sehat ini. Hari ini perutku sembuh dan besok akan lebih membaik lagi." Yang kedua, terima kasih untuk rezeki. Ucapannya begini, "Terima kasih untuk rezeki yang melimpah ini. Rezeki yang kau cukupkan untuk aku bisa membayar hutang-hutangku. Terima kasih untuk rezeki yang kau cukupkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih untuk rezeki yang kau cukupkan untuk aku bisa membantu ekonomi keluarga." Yang ketiga, terima kasih untuk hal lain, seperti terima kasih untuk ide-ide kreatif yang selalu mengalir dalam hidupmu. Terima kasih untuk keberuntungan-keberuntungan yang selalu hadir dalam hidupmu, dan termasuk kebahagiaan. Saya kira hal-hal itu yang sudah saya praktekkan. Ilmu-ilmu yang tadi saya sebut bukan sembarang teori. Praktekkan dan lihat sendiri hasilnya. Kalau yang saya rasakan, yang paling membantu sekali yaitu membuat hidup saya tenang. Tidak kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Walau tidak saya pungkiri terkadang rasa kekhawatiran akan hari esok datang menyergap. Jika kekhawatiran datang, saya berusaha untuk berserah lagi, lalu menghibur diri dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kalau Anda seorang Muslim, mungkin bisa sholawatan. Pokoknya bikin suasana hidup Anda tenang dulu, baru kekhawatiran itu akan hilang dengan sendirinya. Itulah namanya berserah. Itulah sebaiknya juga yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah hidup. Kalau kita menyerah, itu sama saja layu sebelum berkembang. Belum melakukan ikhtiar tapi sudah putus asa. Kalau kita pasrah, kita hanya berdiam diri menerima kenyataan tanpa melakukan usaha apapun. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.